Dan yang dulu yang paling terkenal itu kan Tantra Bhairawa. Iya. Dan Tantra Bhairawa ini di Bali juga ada orang yang masih mengajarkan dan mengamalkan Tantra Bhairawa di Bali. Ada. Makanya yang begini-begini justru di Bali itu masih terjaga. Masih ada jejak-jejaknya itu kita masih bisa gali. Kok di sini enggak ono? Tapi temanku kemarin yang berdiskusi sejarah di daerah Jawa Timur itu katanya ada juga yang menjalankan aliran tantra tapi di Gunung Argopuro. Argopuro. Itu katanya sih ada. Argopuro itu Jember. Jember ya. Entah ceritanya gimana tapi belum tahu ya. Jadi ceritanya tuh di daerah tempat itu ada 2 orang yang menjalankan apa gitu. Katanya kalau udah 2 tahun itu yang desa ini mau menghancurkan kayak sajen gitu. Pas sampai sana itu sampai di tempat itu kata ceritanya itu 2 orang itu sudah jadi mayat tapi sudah jadi tengkorak tapi sudah terpecah sih tapi kayak termutilasi. Apa kemungkinan itu dimakan macan atau nggak tahu. Katanya orang sana itu kayaknya menjalani ritual tantra gitu. Yang meninggal itu? Ya di pos mana? Di daerah jalur pendakian Gunung Argopuro. Jalur pendakian Jalur Argopuro. Di bukunya ada sih. Tapi Tantra Bhairawa yang versi yang aku dengar di Bali sekarang itu nggak kayak Tantra Bhairawa zaman Majapahit dulu. Iya. Maksudnya yang makan orang, yang kayak gitu udah nggak yang seserem dulu. Iya. Tapi dari cerita-cerita yang aku dengar, ya orang-orang yang menjalankan tantra itu rata-rata sakti. Ya. Tapi kalau menurut kata ya definisi kata sakti kan dari istrinya Siwa. Iya. Sakti itu maksudnya secara olah kanuragan ya. Secara olah kanuragan itu mereka itu sakti, mumpuni lah. Di buku ini tadi. Oh, ada yang nulis tentang itu? Iya. Tahun biro Ibu, kamu udah baca? Belum, malah mau beli bukunya. Kamu beli bukunya? Kamu sekarang kan rajin rajin beli buku. Kasih tahu temanku dari Sidoarjo. Bukunya apa? Ada di Bali itu ada. Aku belum ketemu sama Beli Ketut. Tantra versi beliau itu antara tantra yang bagaimana. Tapi ada yang satu lagi itu yang Tantra Bhairawa. Tapi sepertinya sudah tidak. Ya kalau sekarang kan udah nggak bisa melakukan ritual-ritual kayak zaman Majapahit dulu kan ya nggak mungkin. Ya Tantra Bhairawanya versi yang berbeda, bukan versi yang serem yang seperti kita dengar pada saat zaman Majapahit dulu. Tapi kalau Raja Kertanegara itu yang kemarin sama teman-teman itu katanya tantranya itu Tantra Bhairawa tapi tantranya itu namanya itu Tantra Bhairawa Bajradatu Subhuti. Namanya Tantra Bajradatu Subhuti. Tantra Bhairawa Bajradatu Subhuti. SHUBUTI. Subhuti. Kertanegara ini? Ya. Tapi Tantra Bajradatu Subhuti itu masih belum baca ya. Tapi teman-teman yang ya aku ngertinya Bhairawa toh, ya. tapi enggak aku belum
aku baru denger ini kalau ada Bajradatu Subhuti ini, baru denger ini. Kertanegara. Kertanegara. Setelah Kertanegara ini udah Hindu ya? Kertanegara itu Siwa Buddha. Jadi agama Siwa sama Buddha disatukan. Disatukan. Oh iya kan Buddha dulu toh. Buddha dulu terus Hindu ya. Hmm. Siwa Buddha. Terus habis Kertanegara ini Kertanegara, terus Kertanegara kan Singasari kan runtuh. Baru didirikan lagi sama besanya si siapa namanya? Bukan besan ya, tapi menantunya si Raden Wijaya. Tapi ini bukan generasi terakhir tuh yang pegang tantra. Ya, bukan kan? Masih ada penerusnya. Raja-raja selanjutnya kan masih pegang tantra tuh. Ya. Tapi sebenarnya kalau dalam sumber-sumber itu masih minim. Karena tantra itu sebenarnya ajaran rahasia. Tantra itu diamalkan oleh orang-orang yang ada di dalam keraton, Iya. raja-raja. Iya. Karena pada zaman itu rakyat itu mereka lebih mengamalkan ajaran apa itu namanya? Kapitayan. Karsian. Kapitayan. Jadi rakyatnya itu lebih ke kapitayan. Iya. Tapi emang tantra itu ya untuk orang-orang yang berkelas di zaman dulu itu. Iya. Tidak semua orang. Iya. Makanya yang mengamalkan tantra itu ya raja-raja kayak begitu. Lek wong biasa ya dari dulu ya kapitayan itu. Iya. Sang Hyang Toyo itu. Kalau tantra itu sebenarnya ada apa ya? Istilahnya ada itu kan istilahnya seperti mentalitas ya. Kalau raja itu kan juga mengatur seluruh negeri dengan cara mengatur kuasa daerah-daerah yang dikuasai. Makanya mereka butuh power lebih. Dan memang kalau dengar cerita zaman dulu ya lumayan serem lah. Cara laku mereka itu ekstrim. Jadi mereka lakukan yang paling ekstrim. Iya. Mentok sampai mentok. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Ya kayak misalnya manusia dijadikan tumbal itu kan ya gak kabeh orang loh bisa. Gak semua orang bisa. Nah ini perlu, aku tertarik untuk kayak begini-begini udah. Yang aku tergelitik untuk mencari itu, kalau di Bali aja bisa lestari yang begitu-begitu, harusnya di Jawa pusatnya, sumbernya pasti masih ada yang tersisa, entah di ujung sebelah mana.